Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1509. Jangan pedulikan detail itu. Kaisar Kera Kecil, yang sangat malu dan keras kepala, menyeret Ye Chen langsung ke depan. Barang ini, di masa depan, akan menjadi 7 tertua kami, semuanya tertutup. Apa ketujuh lamamu? Ye Chen berhenti, tolong biarkan aku bermain denganmu. Apa dia? Kata sang kaisar, dan keempat saudaranya mengepung Ye Chen di tempat. Melihat ke kiri dan ke kanan tidak melihat tubuh Ye Chen, penampilan sejati atau bahkan darah. Aku, orang, kata Ye Chen, Ma Liu berbalik, tetapi tidak ingin memasuki ruang pencuri. Kemana harus pergi? Setelah kaisar monyet kecil menyeretnya kembali, terlepas dari kemauan Ye Chen, ia mulai memperkenalkan. Ini saudara kita yang kedua, tubuh itu adalah beruang perang bumi, panggil saja dia Xiong Biao, anak ketiga adalah saya. Ini adalah saudara laki-laki keempat Anda. Tubuh itu adalah Raja Dongeng. Pertemuan ini didedikasikan, diperkenalkan satu persatu, diolah ke dalam dunia, darah, tubuh, dan bahkan 8 generasi nenek moyangnya. Ia diketuk satu persatu melalui pintu, dan pencuri yang menyentuh mereka mengerti. Dia berbicara dengan hati-hati, tetapi Ye Chen tidak mendengar sepatah kata pun, selalu berpikir untuk mengambil keuntungan dari kesempatan untuk menyelinap pergi. Seorang kaisar kera kecil telah membuat lubang yang cukup buruk, jika ini bergabung dengan grup, Baceng akan menangis. Ayo, Tuan, izinkan saya memperkenalkan 7 tua kita dengan sungguh-sungguh. Kaisar monyet kecil berdeham, dan dia tidak lupa untuk menamparkan lengan bajunya, dia adalah tubuh suci barbar yang legendaris. Ekaristi kuno, Xiong Biao mendengar mereka berempat, mata mereka tiba-tiba bersinar, cerah. Kamu tidak bisa berhenti membicarakannya. Ye Chen menutupi mulut kaisar kera kecil. Dia datang untuk mencari orang-orang yang bereinkarnasi. Dia tidak ingin mengguncang identitasnya. Kalau tidak, acara hari ini pasti ramai. Kupikir, mari cari tempat untuk mengorbankan darah dulu, kata Xiong Biao dengan hati yang panjang. Aku suka 7 bersaudara ini. Darah suci seharusnya adalah Jin Chanchan. Raja Perikren, Trenggiling, dan Hawkfish Utara menyentuh dagu mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki wajah yang bermakna. Ye Chen menyentakkan sudut mulutnya, benar-benar 5 saudara yang baik, pemujaan berdarah, adalah keinginan ibunya untuk berdarah Laosu. Saya juga memasang ekspresi sangat senang, bagaimana dengan bermain? Ayo, ayo, keluarga kita ada di sini. Kaisar kera kecil itu menyentak Ye Chen, memberi isyarat padanya untuk melihat pintu masuk, tangannya yang berbulu menunjuk ke satu sisi, dan akhirnya memilih satu orang. Ye Chen tertegun tanpa sadar, mengunci seseorang dengan sangat akurat, matanya menyipit. Itu adalah pria yang luar biasa, dengan tubuh yang megah, fisik yang kuat, dan tubuh merah. Dia memiliki lengan dan otot bagian atas yang telanjang seperti naga, berlama-lama di sekitar guntur dan kilat, dan penuh dengan kekuatan ledakan. Darahnya seperti sungai dan sungai, hegemoni, sepasang mata hitam dan mata perkasa, dan dia sangat kuat sehingga secara fisik terlalu kuat. Ketika dia berjalan, dia menabrak distorsi ruang angkasa dan bumi bergetar. Yak! Ye Chen bergumam, dan sekilas ia mengenali apa orang itu, tetapi seekor sapi. Itu adalah garis keturunan yang sangat kuno, sezaman dengan garis keturunan kuno Jinwu dan Sun Peng, dan itu sangat kuno dan modern. Keluarga ini juga memiliki seorang Kaisar Agung Yak di antara 130 Kaisar Xuan Huang. Pada zaman kuno, mereka tidak terkalahkan di semua wilayah, dan mereka telah memerintah semua roh dan mengguncang zaman kuno. Tidak seperti Kaisar Kera Kecil, Yak bukan sage-sage, tetapi santo. Kekuatannya yang kuat lebih kuat dari Pangeran Jinwu kemarin, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Kalau tidak, mari cari tempat berdarah dan beribadah. Ye Chen dengan sadar meluruskan bajunya. Aku enggan sebelumnya, aku mengubah wajahku begitu cepat. Kaisar monyet kecil memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Aku masih suka keluarga besar kita, Ye Chen berkata dengan nada yang dalam, dan wajah yang panjang, mengikuti kakakku sangat menjanjikan. Alas, banyak orang cemberut dan melihat barang-barang Ye Chen dengan pandangan menjijikkan, sebelum mereka juga dihina. Pada saat ini, kerabat yang sebenarnya bernama oleh saudara ini adalah pelacur. Dusuki rambut kering ini. Yak datang, terdengar seperti guntur, dan berdengung. Yang paling penting adalah bahwa barang datang penuh dengan momentum yang mengesankan. Kaisar kera kecil yang menakutkan hampir tidak diam. Tunggu kakak laki-laki, ambil pembohong untuk memaksa, dan bawa pembohong untuk terbang. Mereka berlima tertawa tanpa malu-malu. Kali ini, aku sangat lega melihat kamu sangat urin. Yak itu menghela nafas lega. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan kakak laki-laki? 5 dari mereka menyeringai dan mendorong Ye Chen ke depan. Produk ini, 7 tertua kami, baru saja diterima segera, dan akan dicampur dengan paman di masa depan. Oh, Yak itu mengangkat alisnya, menatap Ye Chen, sepasang mata sapi berwarna gelap, berkedip-kedip dengan guntur, tetapi dia memandang mereka, dan tidak bisa menahan diri untuk membeku. Itu adalah benda suci kuno.
Apakah semua ini terlihat? Ye Chen terkejut, asal-usulnya telah disegel, dan bahkan Pangeran Jinwu tidak mengenali garis keturunannya setelah 9 perkelahian dengan dia, tetapi Yak rusak sekilas. Saudaraku, aku mengenalinya, Yak itu tampak dalam suasana hati yang baik, dan lengan sapi jantan yang lebar ditempatkan langsung di bahu kecil Ye Chen. Dengan cara ini, aku hanya bisa mendengar desas-desusmu, Niubi. Anda para dewa yang terpukul, Anda masih berbaring di tempat tidur. Tidak bisa dipungkiri bahwa amarah pada hari-hari itu sedikit panas. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan dengan kata lain, memaksanya ke dalam situasi yang lebih baik, dan meningkat tajam 1 poin. Oke, aku menyukainya. Aku menyukainya. Datang dan berikan 7 slogan cerah kami. Bujukan laki-laki, piyama wanita. Segera setelah kata-kata Yak berakhir, 5 barang kaisar kera kecil, beruang pejuang bumi, bangau derek peri, pangolin dan Bei Mingyu semuanya mendengus serempak. Suara ini mengejutkan orang-orang yang hadir, dan semua orang tampak seperti sekelompok orang. Bandit, tanpa malu-malu mengatur ini di depan umum. Sudut mulut Ye Chen berkedut beberapa kali, secara visual, dia memasuki ruang pencuri. Tidak jauh dari sana, Qian Qianyu, yang minum dengan tenang, menggosok alisnya secara tidak sadar, seolah-olah dia mengenal Yak dengan baik. Masing-masing sangat keras dan alami. Ye Chen benar-benar akan menemukan teman satu timnya. Minum? Dengan tenggorokan berbisik Yak, ke-6 bersaudara, oh tidak, itu harus 7 bersaudara, pergi berdampingan dan memilih meja besar di sebelah Qian Yuiwei. Hah? Saat itulah dia duduk, dan Ye Chen bersiul lembut, kepalanya menunduk ke arah pintu masuk acara. Di sana, seorang wanita dengan gaun neon warna-warni berjalan perlahan, menutupi wajahnya dengan sinar kain kasa, dan melihat sepasang mata jernih, tanpa kotoran duniawi, dan tidak ada kembang api manusia. Ye Chen bisa melihat melalui wajahnya pada pandangan pertama, pipi yang tidak dikenal, tetapi dia adalah reinkarnasi, dan pendahulunya adalah murid dari Sekte Zhengyang, dan teman-temannya dengan Jining Suang, Li Siman. Di masa lalu, ketika dia adalah seorang murid dari Sekte Zhengyang, dia masih akrab dengan Li Siman, dia adalah seorang murid dari Paviliun Intelijen dan dia adalah seorang murid dari Paviliun Intelijen. Karena itu, keduanya memiliki banyak komunikasi. Dalam 3 kontes besar, Jining Suang mengirimnya untuk melihat Yu Yuefeng untuk menemukan seseorang bernama Das Knight. Namun, dia tidak menemukan Das Knight tetapi bertemu Ye Chen. Suasana pada waktu itu cukup canggung. Kupu-kupu di tubuh adalah putri dari keluarga kupu-kupu peri. Su menyadari siapa yang dilihat Ye Chen, dan diperkenalkan oleh suara Qian Yuiwei, tertawa, kamu melihatnya seperti ini, dia harus menjadi reinkarnasi, dan aku akan mengembalikannya dalam kehidupan ini. Itu bagus, tapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Murid Sekte Zhengyang. Ye Chen tersenyum, larangannya juga terserah Anda. Setelah Li Siman, masih ada orang yang datang. Setiap identitas tidak sederhana. Mereka mengajar generasi muda yang paling menakjubkan. Di antara mereka, ada banyak orang yang bereinkarnasi. Ye Chen akan menunjukkan setiap kali dia masuk. Semakin banyak orang yang datang, hampir setiap pohon kuno di dunia ini memiliki tempat duduk bersilang. Ye Chen tidak menghitungnya, ada hampir 10.000, artinya kekuatan dan etnis jajaran selatan jajaran juga hampir 10.000. Jumlah ini menunjukkan bahwa wilayah selatan sangat kuat. Burung bibrida ada di sini. Ketika Ye Chen menghela nafas, Kaisar Kera kecil membisikkan tangisan, dan dari kejauhan, dia melihat bayangan datang dari langit, yang merupakan pangeran dari suku Jinwu. Selama pembicaraan, Pangeran Jinwu telah jatuh, menyebabkan alis wanita dalam adegan itu terulang-ulang. Dia menyerupai matahari yang cerah, kemanapun dia pergi, sepasang mata emas, cerah dan cerah. Pangeran Jinwu mengabaikan bubuk vulgar ini secara langsung, dan menatap Qian Yuiwei. Dapat dilihat bahwa ada kilatan cahaya dingin di matanya. Kemarin, keluarga Merak dan kelompoknya membuat mereka kehilangan muka. Dia sangat dendam, dan ada juga pikiran jahat di dalam hatinya. Qian Yuiwei tampak cuek dan minum teh dengan tenang, tahu bahwa Pangeran Jinwu sedang mengawasinya. Pangeran Jinwu mencibir, melirik Ye Chen, mulutnya sedikit miring, dan sedikit kecerdikan muncul di mata emasnya. Matanya panas, tetapi pada saat ini, itu memberi rasa suram. Aku tidak mengatakan apa-apa, aku harus mengalahkannya hari ini. Ye Chen tidak berbicara, tetapi Yak itu mengeluarkan suara dingin. Selama retretnya, saudaranya dilukai oleh 4 orang. Sebagai saudara terkemuka, dia tidak tahan. Itu belum dimulai, dia kebanyakan terbunuh. Persetan dia, kamu harus menidurinya. Kaisar Kera kecil juga mengalahkan darah ayam. Di masa lalu, Yak tidak ada di sana. Mereka tidak bisa melawan Jinwu. Malam ini berbeda. Yak ada di sana, takut seekor burung. Sun Peng ada di sini. Qian Yanyu berbisik, tapi itu suara, dan berkata kepada Ye Chen. Sampai jumpa. Ye Chen mendongak sedikit, menatap ke sisi kekosongan. Itu adalah seorang pemuda mengenakan jubah ungu, rambut hitam seperti air terjun, mata seperti bintang, sepasang mata emas ungu, berkedip dengan cahaya yang menyilaukan, penuh darah dan darah. Seperti laut, cahaya peri yang berkeliaran di sekitar tubuhnya, setiap helai cerah. Ini memang sedikit lebih baik daripada Jin Wuqiang, hanya untuk jatuh, dan para biarawati yang hadir di TKP tampak idiot lagi. Namun,
Yang mereka dapatkan adalah sepasang mata indah dan dingin, yaitu Putri Merak yang berdiri di sebelah Kun Peng, dia adalah putri resmi Kun Peng. Sun Peng melirik kuartet, terutama untuk sisi Ye Chen sebentar. Matanya keras kepala, seolah-olah Ye Chen dikenal sebagai Ekaristi, tetapi di matanya, Ekaristi kuno bukanlah apa-apa. Putri Merak menatap Qian Qianyu, matanya dingin, dan bahkan setelah 1 malam, dia masih khawatir tentang kejadian kemarin, dan dia sangat pelit sebagai kakak perempuan. Ye Chen tenang dan Qian Yuiwe tenang, tidak seperti yang lain. Mereka selalu peduli tentang orang yang bereinkarnasi, tidak peduli dengan keluhan itu, dan tidak peduli dengan keluhan itu. Chapter 1510. Setelah Pangeran Sun Peng, 4 orang datang bersama untuk sebuah acara akbar dan mata mereka tertarik. Keempatnya sangat kuat, mereka semua bahu-membahu, semua adalah orang suci, ki dan darah mereka bergulung-gulung seperti laut, su terlalu kuat dalam darah, dan mereka disertai dengan visi kuno ketika berjalan. Ye Chen menundukkan kepalanya dan bisa melihat asal dari 4 orang, King Long, Bai Hu, Suzaku dan Xuan Wu. 5 keluarga kerajaan dari wilayah selatan, mereka mewakili 4 dari mereka, 3 pangeran dan seorang putri. Barisan ini memang besar, semuanya adalah keberadaan seperti setan, tidak lebih lemah dari Sun Peng Jinwu. Orang-orang di acara itu semua berdiri, gemetar karena malu, dan suasana acara menjadi panas. Begitu banyak roh jahat, sebagai tubuh suci, bisa membuat stres. Qian Yanyu tersenyum ke samping. Ini lebih dari tekanan, ini terengah-engah. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ada begitu banyak pelaku kejahatan di Nanyu. Memang benar bahwa Kaisar Selatan dapat menekan mereka satu persatu. Dia adalah yang paling jahat. Jika Anda melihat melalui wilayah selatan, Anda akan tahu gurun misterius. Qian Qianyu tersenyum, gurun timur, gurun barat, Beiyue Zongzu juga seperti wilayah selatan. Apa yang Anda lihat mungkin tidak benar, dimanapun mereka berada, mereka berjongkok. Tidak ada kekurangan setan di dunia ini, dan tidak ada kekurangan setan yang menghancurkan setan. Mereka seperti Dewa Timur, Kaisar Barat dan Kaisar Utara. Mereka bisa menjadi puncak di dunia. Kekuatan mereka sangat bisa dibayangkan. Petik 2. Aku sudah lama terbangun. Ye Chen tersenyum kecil, dan berkata Dongshen tanpa berkata apa-apa lagi. Pada level yang sama, dia tidak yakin untuk memenangkannya. Dia tidak terkalahkan di level yang sama dan memiliki lawan yang kuat. Berbicara tentang Dongshen, dia bahkan tidak ingat peristiwa di alam Changlan. Gambar Xiang Yan tampak penuh keajaiban. Ketika dia lalai, dia bermanifestasi di lautan Tuhan, dan ketika dia lalai, dia melihat apa yang seharusnya tidak dilihatnya. Tidak ada berita tentangnya. Sepertinya dia tahu apa yang dipikirkan Ye Chen, dan Qian Yuiwe berbisik, ini seperti penguapan di bumi. Tidak ada yang melihatnya, dan dia tidak tahu di mana dia. Itu akan selalu ditemukan. Ye Chen batuk, menutup pikirannya, dan berjalan menuju pintu masuk ke acara tersebut. Masih ada orang yang datang berdua atau bertiga, tetapi beberapa orang yang bereinkarnasi, yang mengecewakannya. Dia tidak melihat Nandi, pangeran dari suku Kirin. Dia sebelumnya pernah mendengar bahwa Qian Diyue mengatakan bahwa Nandi ditutup. Jika dia ingin mengenai hambatan, dia harus menjadi orang bijak lagi. Pada awal acara, ada suara merdu dari piano, lebih dari selusin peri kupu-kupu telah naik ke platform cloud di tengah-tengah acara, masing-masing mengenakan pakaian berwarna-warni dan mandi dengan tarian siaman peri yang indah. Keluarga kupu-kupu menari dengan baik, mereka seperti sosok manusia, tetapi mereka terlihat seperti kupu-kupu terbang. Ketika mereka menari, mereka disambut oleh 4 pihak. Pria paling tampan di tengah, aku suka, jangan merebutnya dariku. Di sisinya, Kaisar kera kecil itu menyeringai, sepasang mata api dan mata emas, menatap peri kupu-kupu di peron. Sialan di sebelah kiri, milikku. Bumi beruang menyeka minuman dari sudut mulut mereka, dan setelah itu selesai tersedak lengan baju mereka, minum sedikit, dan dengkuran terdengar keras, tidurkan mereka malam ini. Yang di sebelah kanan, heye, milikku. Raja peri minum, dan meminumnya. Aku suka montok, dan yang di belakangku adalah milikku. Trenggiling menyeringai. Mengomel di depanku, kecil dan indah, favoritku. Bei Mingyu menepuk meja, minum leher merah tebal, dan bahkan mengalahkan piala anggur, gelembung ibunya. Ini benar-benar binatang buas. Ye Chen menyentuh dagunya dengan penuh arti, saling bertarung dengan sengit, sebagian besar upaya wanita tidur itu tidak tertutup, dan berkata dengan sangat anggun. Laoki, yang mana yang kamu sukai, beritahu saudaramu. Yak itu meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen. Mata kedua sapi itu agak merah. Roh-roh itu tidak mabuk ketika mereka melihatnya, dan pencuri itu tidak normal. Ye Chen meminum matanya dan minum alkohol. Dia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk pertanyaan apapun. Yak melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Ye Chen, tetapi duduk di hadapan mereka. Itu adalah Putri Merak. Saat ini, dia mengagumi Men Wu dan pipinya dingin. Yak menarik sudut mulutnya, dan pertama melirik Qian Chenyu di sebelah Ye Chen. Kemudian dia berbalik ke Ye Chen, apakah kamu menyukai putri dari keluarga Merak? Tidakkah kamu? Kamu yang pernah ke Peng Peng? Ye Chen meliriknya dengan santai. Dia tidak tahu siapa yang dia maksud, tetapi ketika dia melihat sang putri, dia dengan sadar menambahkan, bukan dia, yang di sebelahnya. Yang di sebelahku. Yak itu mengangkat alisnya,
dan memicingkan matanya ke arah orang yang duduk di sebelah putri merak itu. Pangeran Sun Peng, seorang lelaki sejati. Ayo, kau duduk di sebelahnya. Yak itu bangkit dengan santai, dan menendang kaisar kera kecil ke kursi di sebelah Ye Chen, dan dia tidak lupa mencuci tangannya dengan anggur. Kecerdasan saya menakuti satu orang. Ye Chen menjabat tangannya, dan menyebabkan Qian Qianyu memberinya acungan jempol. Kemampuan aneh ini telah membawanya ke tingkat berikutnya. Di platform Cloud, periklan kupu-kupu telah jatuh, dan setelah tarian, ada bayangan putih di panggung, memegang sukin di lengannya, yang merupakan peri dari klan kelinci Giok Nanyu. Suara piano terdengar panjang dan jauh, dan semua orang yang mendengarkannya terpesona oleh suara piano. Namun, tidak semua orang mendengarkan suara piano, dan banyak yang menatap YouTube Ferry, kebanyakan adalah laki-laki, seperti Ye Chen, yang memiliki tenda kecil di selangkangan. Aku berkata, semua balapan akbar akan tampil di atas panggung. Ye Chen memandang ke samping pada Qian Yuiwei. Secara teori, ini memang masalahnya. Qian Yuiwei tertawa. Ini adalah etiket yang diturunkan dari zaman kuno. Seiring waktu, itu secara bertahap memudar. Ini sepenuhnya sukarela dan tidak lagi membatasi terlalu banyak. Apa pentingnya acara besar ini, menonton pertunjukan? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, jika keluarga Mu Zujin datang untuk tampil, acara akbar itu akan selesai suatu hari nanti. Tentu saja tidak. Qian Yuiwei memalingkan rambutnya, setiap orang yang berpartisipasi di masa lalu adalah seperti acara akbar Yaoqi, dan kebanyakan dari mereka berbicara tentang klasik. Karena perubahan waktu, banyak senior telah meninggal. Saya ingin melihat orang-orang nyata dan mengirim junior untuk berpartisipasi. Petik 2. Tidak heran aku tidak melihat seorang lelaki tua. Ye Chen melirik ke sekeliling, semua mata adalah generasi yang lebih muda, ada seorang raja kuasi Raja Xuanwu, tetapi aku tidak tahu harus bersembunyi di mana. Arti penting dari acara keluarga besar telah berubah, dan apa yang disebut klasik Konfusianisme juga telah menjadi sejarah. Qian Yuiwei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini adalah adegan yang harus dihindari di zaman kemasan. Petik 2. Aku bisa melihatnya. Ye Chen tersenyum, dia bisa dengan jelas merasakan dinginnya dari satu ke yang lain. Perlombaan itu rumit, dan tidak ada beberapa permusuhan. Mereka semua cemburu ketika mereka bertemu. Setelah pertemuan besar ribuan kelompok etnis ini, lebih dari 80% ras di wilayah selatan Xuan Huang akan menunjuk sendiri. Qian Yuiwei menyesap anggur, aku seperti suku merak. Pertama adalah Daluo Zutian, Kunlun Su, Kuil dan Jiu Huangtian, dan kemudian kota kuno Dong Huang, Lembah Phoenix, dan Kuil Danzun. Tampaknya gelombang memproklamirkan diri ini akan menyapu seluruh tanah misterius. Ye Chen berkata, Dacu tertinggal, dan ruang lingkup yang terlibat sangat luas. Tidak semua karena Dacu. Wacana Qian Yuiwei penuh makna, 90% pasukan di Xuan Huang tidak tahu di mana Dacu berada. Banyak pasukan mengklaim diri mereka sendiri, kebanyakan karena mereka mencium bahaya, bukan dari iblis, tetapi dari banjir. Banyak ras mengerikan yang tersisa. Petik 2. Banyak balapan yang mengerikan. Ye Chen sedikit mengernyit, apakah Anda masih memiliki rahasia selama periode ini? Selama musim banjir, perang antara dewa dan setan melanda seluruh dunia, hampir semua ras berpartisipasi dalam perang, banyak genosida, dan banyak dari mereka jauh dari alam semesta, dan ras manusia telah bangkit sejak saat itu. Qian Yuiwei perlahan berbicara dengan rahasia kuno, setelah sekian lama di laut, ras-ras mengerikan yang telah memproklamirkan diri sejak banjir dan kelaparan akan bergerak. Dikabarkan bahwa mereka telah disegel. Kekuatan mereka mengerikan dan kita tidak bisa membayangkannya. Perlindungan diri adalah perlindungan diri. Ye Chen mengerang. Tampaknya mereka yang memilih untuk memproklamirkan diri Kunlun Su tidak sepenuhnya karena Dacu. Perlombaan limbah banjir mungkin tidak disegel. Yang terkuat pergi ke Dacu lagi. Untuk menghindari bencana selama periode ini, memilih gaya diri memang cara terbaik. Petik 2. Saya telah diberitahu sebelumnya di sini bahwa 9 naga kuno, penyihir, roh, dahulu, dan orang barbar telah mengklaim diri mereka sendiri. Mereka memiliki sejarah panjang, dan sebagian besar dari mereka telah memperhatikan sesuatu di muka. Qian Yuiwei berkata perlahan, banyak pasukan mengikutinya, tanpa alasan. Petik 2. Masalah internal dan masalah eksternal. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya. Ini benar-benar ironi yang sangat baik, Tian Mo Yu saling menatap, tetapi langit dan dunia terus berjuang. Ini adalah jalan dunia, aturan yang menghormati yang kuat, hukum besi. Qian Yuiwei juga menghela nafas, mungkin hanya ketika hidup dan mati ada, Wanyu akan benar-benar bersatu. Aku tidak tahu apakah ada striptis. Ketika keduanya berbicara, kera-kera kecil di satu sisi mengangkat celananya dan menikam adik lelakinya, sangat kuat dan lurus. Atau yang lain, aku akan naik dan melompat untukmu sebentar. Ye Chen ingin menggoda kaisar kera kecil, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia bangkit, sepasang mata emas, menatap mati. Tetapi ketika saya melihat seorang pria berdarah berbaring di platform awan, dia baru saja muntah, dan hula darah tidak lagi dalam bentuk manusia, atau dapat dikatakan bahwa hanya ada satu napas yang tersisa. Apa artinya membuang orang berdarah? Roti yang semua orang lihat. Ye Chen telah naik ke panggung, memegang sosok berdarah di lengannya, tubuh suci, menuangkan ke pria itu dengan panik, melindungi dewa-dewa mengambang dan hati lemah.
Dia adalah reinkarnasi, atau lebih tepatnya, reinkarnasi, Manshan. 3 tahun lalu, mereka menginjakkan kaki dalam perjalanan untuk menemukan orang-orang yang bereinkarnasi di sebuah kota kecil yang berbatasan dengan Gurun Timur, tetapi tidak pernah berpikir untuk melihat mereka lagi 3 tahun kemudian. Gunung brutal itu sangat terluka. Orang-orang yang menembaknya sangat kejam. 78.888 telah dipotong akarnya. Yuan Shen banyak dihapuskan, dan darahnya juga ditelan. Qian Yuiwei juga berkuasa, menghancurkan banyak ramuan, dan bergabung ke dalam tubuh Manshan. Manshan adalah Jenderal Surga. Dia telah melihatnya, tetapi dia masih dapat mengenalinya, meskipun dia tidak memiliki bentuk manusia. Yak dan kera kecil kera juga berkuasa satu demi satu dan mengambil obat penyembuhan mereka. Meskipun saya tidak tahu siapa gunung itu, tidak sulit untuk menebak hubungan antara gunung dan Ye Chen. Chapter 5011. Tiba-tiba, langit dan bumi meniup embusan angin sedingin es, dan pembunuhan sedingin es tiba-tiba muncul. Dengan Ye Chen sebagai pusatnya, setiap inci dunia, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, membentuk 1 inci es. Orang Yak dan yang lainnya mengerutkan keningnya, kekuatan pembunuh yang telanjang dan telanjang berasal dari jiwa, dingin membuat orang-orang gemetar di dalam hati, terlalu banyak orang yang berubah warna, banyak orang yang tidak bisa menahan rasa takut. Siapa pria berjubah hitam dengan topeng hantu? Mengapa pemaparan itu begitu mematikan? Siapa yang berdarah yang baru saja dilemparkan ke kekuasaan? Siapa yang melemparnya ke gimbal? Semua orang di kuartet bingung. Saya tidak tahu siapa gunung liar itu, siapa Ye Chen, dan apa yang terjadi. Dalam beberapa saat ini, suasana panas dari peristiwa itu menjadi sangat tertekan. Topeng hantu di wajah Ye Chen rusak, dan dihancurkan menjadi sinar pembunuhan oleh si pembunuh, mengungkapkan konten aslinya. Lebih dari setengah dari mereka yang melihatnya tiba-tiba bangkit, arit. Arit benda suci kuno, ini Ye Chen, apakah dia masih hidup? Terlalu banyak orang yang terpana, dan ekspresinya tidak dapat dipercaya. Dikatakan bahwa Ekaristi telah dimakamkan di reruntuhan kuno. Mengapa masih hidup? Apakah itu salah? Tubuh kuno yang sunyi sangat keras. Di luar kota tua yang sunyi itu, belasan orang kudus besar belum membunuhnya. Pada saat ini, dia telah melepaskan cangkang lagi dan menipu dunia. Seseorang menghela nafas. Ye Chen mengangkat matanya dalam perdebatan, wajahnya tenang dan menakutkan, dan matanya menatap seorang pria muda berjubah perak. Dia benar-benar melihat bahwa pria muda berjubah perak yang melemparkan Manshan ke atas panggung. Ketika Ye Chen menyaksikan, pria muda berjubah perak itu berbaring di kursi miring, memutar ibu jari di ibu jarinya dengan santai, mulutnya sedikit miring, wajahnya tersenyum, dan dia menatap Ye Chen Yao dengan lelucon. Jangan ragu, ini adalah mahakarya saya, dan raja saya sangat baik dan menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, perlahan-lahan bangkit, dan membagikan gunung liar yang pingsan kepada Qian Yuiwei. Ada roh jahat yang mengamuk di tubuhnya, dan mereka mendorong Yak dan Kaisar Kera kecil turun ke gimbal. Di matanya, pria muda berjubah perak berdiri dan menunjukkan 2 baris gigi putih. Hadiah ini, kamu suka, ini adalah harga yang menyakitkan dari saudari Feng Xianer. Feng Xianer, puteri klan Phoenix. Pemuda berjubah perak membuat suara argumen. Dia di sini juga, sepertinya suku Phoenix belum mengundang suku Phoenix. Seseorang bergumam, melihat ke bawah sadar ke arah kuartet, tetapi untuk sementara waktu, mereka tidak melihat peri Phoenix. Ini semua tentang Feng Xianer, maka jelas. Seseorang menyentuh dagunya. Pemuda jubah perak adalah sekelompok burung berkepala 9 dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Phoenix. Dia marah pada Feng Xianer, jadi dia mengambil daun. Teman lama Chen beroperasi, itu harus menjadi penyebabnya. Petik 2. Bunuh ayam dengan pisau banteng. Pangeran Jinwu dari satu sisi tersenyum tipis, sudut mulutnya sedikit miring, dan ada sentuhan kecerdikan di mata emas. Dia juga terlibat dalam masalah ini. Dialah yang memberi tahu burung berkepala 9. Ye Chen berada di wilayah selatan, dan dialah juga yang menangkap gunung liar. Dia tampaknya tahu hubungan antara Ye Chen dan gunung liar, dan juga diharapkan Ye Chen akan bergabung dengan Qian Qianyu di acara akbar puluhan ribu kelompok etnis ini. Segalanya telah sedemikian rupa sehingga mereka menjadi normal seperti yang diharapkannya. Ayo, biarkan Raja melihat apakah benda suci yang disebut biadab itu benar-benar tak terkalahkan. Burung berkepala 9 itu tertawa, naik ke langit, membuka sayapnya, dan benar-benar menelan langit. Dia adalah kelas kuasi sakral, tetapi darah dan darah yang mendominasi darah lebih kuat daripada Phoenix Godson, dan dia juga berpikir bahwa dia lebih kuat daripada Phoenix Godson, jika tidak dia tidak akan bodoh untuk campur tangan dengan tubuh suci kuno. Kamu juga harus membayar harga yang menyakitkan untuk tindakan hari ini. Ye Chen melangkah melalui perjamuan dan langsung pergi ke langit, mengucapkan martabat, agung dan dingin, sepatah kata, mengucapkan semua yang ada di dunia. Tergantung kamu. Burung berkepala 9 itu mencibir, telapak tangannya menunjuk pada guntur yang mengamuk, dan Ling Tian membaginya. Mata Ye Chen dingin dan menyilaukan, dan dia menyusut 1 inci, dan melarikan diri dari telapak tangan Ling Tian dalam sekejap. Burung berkepala 9 berubah warna, dan benar-benar menghadapi Ekaristi, hanya untuk mengetahui keanehannya. Metode ini sendiri memenangkan langit dan menciptakan dirinya sendiri. Dengan penglihatan dan caranya, ia gagal menangkap sosok Ye Chen.
Ketika dia bereaksi, semuanya terlambat. Untuk sesaat, Ye Chen berputar di belakangnya, memegang sayap burung berkepala 9 di tangannya, merobeknya mentah dan menuangkan darah. Sialan, 9 kepala itu meraung, berbalik dengan tiba-tiba, mencubit kekuatan sihirnya, dan menepuknya dengan satu telapak tangan. Tinju emas Ye Chen menyambutnya, dan dia bersatu dalam sekejap, satu pukulan luar biasa, dia dihancurkan, dan telapak burung berkepala 9 meledak, dan seluruh lengannya juga patah. Burung berkepala 9 melangkah mundur, ekspresinya berubah lagi, dan kekuatan tubuh kuno dan suci membuatnya terkejut. Orang-orang di bawah juga terkejut. Untuk pertama kalinya, mereka melihat tembakan Ekaristi. Sangat sengit. Burung berkepala 9 itu mendominasi, dan kekuatan tempurnya tidak lemah. Phoenix Godson yang dikalahkan dalam satu pukulan. Ye Chen meninju lagi, lebih ganas dari sebelumnya, dan Jin Kuan tak terkalahkan. Dia membunuh setengah daging burung berkepala 9, darah berceceran, dan Ling Tian jatuh, setiap tetes menyilaukan. Pangeran Jinwu menyelamatkanku. Burung berkepala 9 itu menggeram, menyeret tubuhnya yang berdarah, dan melarikan diri ke langit, sambil melarikan diri dan meminta bantuan, dia takut dia akan dicincang kapan saja. Pangeran Wu tersenyum menyeringai, tetapi tidak pergi, tetapi sesosok tubuh di sampingnya sepertinya langsung menuju makan malam. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut ungu. Tubuhnya adalah ukiran Phoenix kuno, pembuluh darah kombinasi Phoenix dan ukiran darah api merah. Ini menggabungkan esensi darah dari dua ras. Meskipun tingkat kuasi sakral, itu sangat kuat. Hei, ketika aku melihat Taigu Fengdiao membunuh, Kaisar monyet kecil itu berhenti, dan memindahkan batang besi Wujin untuk membunuh Sutian. Mata api dan mata emas memuntahkan api, dan gas yang ganas itu keras, menghalangi Ye Chen dari musuh. Setelah Kaisar Kera Kecil, ada 4 orang di langit di atas Pangeran Jinwu, seekor dapeng bersayap emas, seekor angsa darah purba, kutu tanaman mata perak, dan seekor burung merah purba. Pembuluh darahnya kuno dan kuno. Masing-masing kekuatan yang kuat ini harus bergabung untuk mengepung Ye Chen, dan menghancurkannya. Hai, saudara laki-laki Ye Chen, beruang bumi, Raja Bangau Peri, Trenggiling, dan ikan kelinci utara, semuanya menjemput para lelaki, dan mereka mendobrak kekosongan berturut-turut, menghalangi 4 burung dari ras kuno. Pertempuran pecah, susunan 6 ke 6, pertempuran jatuh ke tanah, dan ruang runtuh. Tetapi krisis burung berkepala 9 belum terangkat, menyeret tubuh darahnya hingga mati, Ye Chen mengikuti bayangannya. Begitu ia mengejar, teknik penyelamatan hidup langsung menyerang, dan burung berkepala 9 itu hampir mati. Ular baki, ini saatnya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu. Pangeran Jinwu minum teh dengan santai dan menyapa seorang pemuda berjubah darah. Murid-murid lelaki itu murung, kasar, dan haus darah. Baik untuk mengatakan, ular ke-8 tersenyum menyeringai, perlahan bangkit, dan naik ke langit. Sang bijak kagum pada Jiuk Xiao, darahnya bengkak, setiap helai seberat gunung, dan langit yang tinggi hancur. Cacing kecil, kau sangat kuat. Yak itu bergerak tiba-tiba, langsung ke langit, dengan suara yang kuat, dicampur dengan kekuatan guntur, merah. Lengan kosong, guntur dan kilat di permukaan, sepasang mata banteng hitam, berkedip buli cahaya yang sengit, momentum yang seperti suci, dan bahkan pemuda jubah darah. Yak, tidak ada hubungannya, keluar dari sini. Ular baki mendengus rendah hati, alisnya langsung menggambarkan pola ilahi, dan visi besar di belakangnya terwujud. Ini adalah ular berkepala 8 dengan tubuh besar, dan setiap pasang mata ular juga suram. Cahaya haus darah, jika Anda melihatnya lebih, pikiran Anda mungkin hilang. Berani memarahiku, aku sangat tidak senang dengan sapi tua itu. Yak itu minum dengan kejam, menyentak kapak langit, menggulingkan guntur yang sombong, menggoncang langit dan bumi, dan ular 8 bocah peretasan itu mendengus kembali. Kali ini, 7-7. Orang-orang di bawah ini memandang ke atas, selalu merasa salah, peristiwa yang baik bagi ribuan orang, tanpa peringatan apapun, mereka hanya melakukannya, dan itu adalah kelompok penyerangan, masing-masing sengit dan sengit cukup pilih satu, Anda dapat peringkat di atas. Itu tidak terlihat seperti 7-7. Seseorang mencemooh dan memberi isyarat kepada seseorang untuk melihat pesta. Yang lainnya bergegas, mereka semua secara etnis baik dengan kelompok etnis Jinwu. Ada sebanyak 9 orang, semuanya kuasi suci, semuanya berdarah purba, dan semuanya terkenal di selatan. Ketika 9 orang ini terbunuh, mereka langsung pergi ke Ye Chen, ditambah burung berkepala 9 yang sudah setengah mati yang diburu, dan seluruh rangkaian 10 orang bijak yang berkuasa, mengelilingi Ye Chen, dan tidak berniat menjaga Ye Chen tetap hidup. Pangeran Jinwu memegang gelas anggur dan menikmati perang langit virtual dengan penuh minat. Selama periode ini, dia masih melirik sisi Qian Qianyu, sudut mulutnya sedikit miring, matanya gelap, dan dia sangat kejam. Melihat Qian Yuiwe lagi, dia terlihat acuh tak acuh dan tidak naik, tetapi membantu Daoshan untuk melanjutkan Daogen. Hal ini seharusnya tidak ditunda. Jika ada sedikit perbedaan, itu akan diperbaiki dan membahayakan kehidupan. Adapun perang langit virtual, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Ye Chen. Di masa lalu, dia mampu memilih 27 orang suci kuasi suci, dan hari ini dia bisa memilih 10 orang suci kuasi suci, meskipun 10 orang suci kuasi suci kuat. Tubuh suci kuno tidak terkalahkan di tingkat yang sama.
Selama itu bukan tingkat Pangeran Jinwu dan Pangeran Sun Peng yang berpartisipasi dalam pengepungan, Ye Chen tidak akan memiliki kekhawatiran tentang kehidupan, dan kekuatan tempurnya tidak tercakup. Chapter 1512. Banjir dan hutan liar meledak, dan langit virtual tampaknya dihancurkan oleh guntur, dan itu kacau dalam proses retak dan penyembuhan. Pertempuran itu agak sengit, yang semuanya mematikan, semua jenis darah mengalir, seperti berbagai hujan ringan, terjalin gambar yang indah, tapi berdarah. King Long, Macan Putih, Suzaku, dan Xuanwu bergerak, masing-masing mencubit cetakan mereka, dan mengorbankan pesona mereka bersama untuk melindungi langit dan bumi. Pertempuran antara keduanya terlalu mudah berubah, sehingga orang-orang di bawah ini tidak terpengaruh oleh akibatnya. Agak berdarah, Xuanwu King tidak peduli. Seseorang berkata ragu. Adapun para junior, selama para penatua tidak terlibat, Nan Xuan King tidak akan campur tangan. Seekor mencubit kumis. Ini adalah kasus setiap tahun, dan orang tuanya sudah terbiasa. Sudah berakhir, burung berkepala 9 ini akan berlutut. Aku tidak tahu siapa yang mendengus dan membiarkan mereka yang melihat ke kiri dan ke kanan mencari sosok Raja Xuanwu yang memandang ke sisi langit. Di langit virtual itu, pertempuran itu berapi-api, dan 10 pengepungan kuasi suci Ye Chen, tetapi ditunggangi serigala oleh Ye Chen saja, yang terburuk di antaranya adalah burung berkepala 9, tubuh dewa sudah retak. Ye Chen merawatnya dengan cermat, setiap kali ada keterampilan besar, dia menyapa semua burung berkepala 9. Dia memiliki hati untuk membunuh burung berkepala 9, tetapi karena boneka menyentuh skala terbalik, dia harus mati. Selamatkan aku. Hanya burung berkepala 9 Yuan Shen yang membakar kekuatan Yuan Shen dan melarikan diri di Sirius virtual. Yang membuatnya gila adalah bahwa Ye Chen menatapnya dan berlari untuk menyambutnya ketika dia punya waktu. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen mendengus, mengangkangi Sutian dan mengejar dan membunuhnya, dengan telapak tangannya, dia benar-benar tak tertandingi, menghancurkan dewa setengahnya, dan menyapu ke bawah dari Sutian. Di akhirat, kamu tidak boleh main-main dengan siapapun. Ye Chen terlihat dingin, dan jika hukumannya dikutuk, dia memegang tombak perang gelap di tangannya dan melemparkannya ke burung berkepala 9 yang jatuh. Menembus melalui kekosongan adalah tombak pengetahuan. Burung berkepala 9 itu ketakutan, dan hanya melarikan diri. Yuan Shen belum ditembus oleh tombak perang. Itu dingin dan tanpa tulang, seolah-olah telah diseret ke Zhou, dan dia menderita api penyucian. Dia benar-benar mencium bau kematian, kebanggaan yang disebut itu tidak layak disebutkan sebelum kematian. Mungkin hanya pada saat inilah dia tidak mengerti apa yang harus disesali, itu cukup untuk mengambil bagian dalam peristiwa besar itu. Tetapi dia begitu provokatif sehingga memprovokasi tubuh suci kuno yang sunyi sepi, sehingga berakhir dengan sengsara. Selamatkan aku, sementara hidup dan mati sekarat, burung berkepala 9 itu memandangi Pangeran Jinwu. Dengan kekuatan tempur Pangeran Jinwu, ia bisa menyelamatkannya dalam bahaya dengan sedikit mengangkat tangannya. Tapi Pangeran Jinwu baik-baik saja. Dia hanya melihatnya dengan penuh minat, mulutnya sedikit miring, limbah. Burung berkepala 9 itu menggeram, dengan dendam dan amarah, wajahnya pucat, matanya merah. Dia akan memiliki hari ini. Setengah dari itu diberikan oleh Pangeran Jinwu. Jika Pangeran Jinwu tidak mengungkapkan kepadanya keberadaan teman-teman lama Ye Chen dan Ye Chen, dia tidak akan mengarahkan drama hari ini. Tetapi pada saat ini, penyesalan tidak ada gunanya, karena tombak perang telah dipakukan di udara, dan kekuatan membunuh tombak dengan cepat menghancurkan semangat primordialnya, dan itu benar-benar menghilang. Setelah dia, sepotong darah dituangkan pada malam hari, dan seseorang terbunuh dan robek oleh Ye Chen di tempat itu. Itu juga seekor burung besar. Darahnya tidak lemah, tetapi dia tidak tahu ras mana dia. Ye Chen tidak peduli untuk peduli pada ras mana dia, dan membunuhnya secara langsung. Jika dia harus bertarung melawan saya, dia akan siap untuk dihancurkan. Seperti pepatah lama, jika itu keluar, itu akan selalu dikembalikan. 10 orang suci semu, 2 dimusnahkan, tetapi 8 orang suci semu yang tersisa tidak mundur. Mereka semua seperti darah ayam, dan mereka sering digunakan oleh kekuatan gaib duniawi. Senjata horor tidak lengkap, Ye Chen tidak akan sopan. Dia terlalu sia-sia, dan dia membentang di langit. Dia menyesali tubuh kuno yang suci dan menghadapi musuh dengan kekuatan gaib yang tidak kompeten. Dia memiliki barisan yang luar biasa. Orang-orang yang terpana yang menonton di bawah mendengar bahwa 3 tahun yang lalu, Ye Chen memilih 27 di luar kota kuno Donghuang. Pada waktu itu, hanya karena desas-desus, tidak ada kepercayaan penuh, dan hari ini, tidak ada yang mempertanyakan. Selama pembicaraan, seseorang dicincang. Itu adalah Taigu Fengdiao, lawan Kaisar Kera Kecil. Pencuri yang mati itu sengsara, dan dagingnya dihancurkan oleh tongkat. Yuan Shen ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Terlepas dari urutannya, para marsekal bumi juga memotong angsa darah pada zaman kuno, tetapi mereka ditampar sampai mati, dan para dewa fisik mati bersama. Ketika mereka mendarat, hanya ada genangan darah. Keduanya berteriak dan langsung pergi ke sisi Ye Chen untuk membunuh mereka, berdiri berdampingan, melawan musuh. Di bawah, ada orang yang bergegas, satu persatu, kebanyakan dari mereka menuju Ye Chen. Beberapa orang menghitung, kecuali Ye Chen, 7 dari mereka,
dan lebih dari 20 orang yang berpartisipasi dalam perang, di sisi lain meninggalkan tingkat suci ular baki, dan sisanya adalah orang bijak semu dan ganas. Sekelompok generasi tikus. Di kelas semi suci, Ye Chen adalah yang paling sengit. Dia mengambil seekor burung berkepala 3 dengan tombak. Yuan Shen benar-benar mati. Dagingnya jatuh ke langit dan berubah menjadi sinar abu lalat berwarna darah. Menekan raja. Seekor burung bersayap merah berlari ke tanah, mendesak anjing laut purba berdarah. Ketika Ling Tian turun, dia adalah pangeran dari keluarga sayap, dan dia dianggap sedikit terkenal di kelas sanitasi-sanitasi. Segel kuno yang berlumuran darah runtuh ke sepotong ruang, tetapi gagal untuk menekan Ye Chen, tetapi terbalik oleh Ye Chen, dan kekacauan berdengung dan menghancurkan langsung ke saya. Senjata kelahiran itu terluka, dan burung bersayap merah bersayap kembali, tubuhnya terkoyak, darah disemprot, dan pedal ditarik, tetapi sebelum mayat itu dihentikan, Ye Chen datang dan langsung robek. Untuk alasan ini, punggung Ye Chen juga dipotong dengan pedang. Orang yang menembaknya adalah Phoenix terbang kuno. Pedang itu sangat ganas. Ye Chen berbalik tiba-tiba, dan pemain tablet batu besar terbang ke Phoenix terbang kuno, dan kemudian Dewa 9 dalam satu senmang menembus lautan kuno Phoenix terbang kuno dan menghancurkan Yuan Shen-nya. Ayo, satu lagi melangkah maju, tetapi pukulan dari serangan diam-diam, pedang dihancurkan. Identitas orang ini tidak sederhana, ia adalah burung dewa bermata 3, nenek moyangnya juga dianggap raksasa di musim banjir, asal darah mereka sesuai dengan kepemilikan Tuhan. Namun, betapapun kuatnya darah itu, selama Anda sok suci, Anda akan sia-sia di depan Ekaristi. Ye Chen telah bergegas ke masa lalu, tidak bersembunyi, tidak berkedip, dan tidak bertahan, membiarkan Godbird bermata 3 itu menusuk dadanya dengan pedang, dan telapak tangannya yang terangkat telah menjadi pisau ajaib, membelahnya dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, para pangeran dari 3 ras yang kuat menghancurkan bersama, dan tubuh mereka semua adalah sejenis burung. Darah itu kuno dan kuat, dan bersama-sama mereka mendesak pedang berwarna hitam untuk membunuh, dan Ling Tian berpisah. Pedang pembunuh adalah prajurit Raja Semu yang suci. Aku tidak tahu berapa banyak darah yang dia telan, mengikat banyak roh dendam, dan memberkati kekuatan pedang. Pedang yang menghancurkan dunia. Ye Chen terluka, satu lengan dilepas, dan hanya sedikit daging yang masih menempel di bahu. Ketahanan Ekaristi itu sombong. Lengan langsung berlanjut. Ye Chen melangkah ke langit dalam satu langkah. Chaos Ding berubah menjadi tombak dan dihancurkan oleh Ling Ling. Salah satu dari mereka hancur menjadi kabut darah di tempat itu. Orang ketiga adalah yang terburuk, dan Yuan Shen langsung dipilih mati. Mendominasi, Kaisar Kera Kecil dan Yak yang juga saling membunuh tertawa, Ye Chen sangat galak, mereka juga penuh peperangan. Pada hari ibadah pertama, ketujuh bersaudara itu pergi berperang bersama, mandi darah, dan menjadi gila. Mata merah yang terbunuh, berdarah luar biasa dan primitif. Darah mengalir lagi, dan keluarga pangeran tidak bisa melarikan diri dari bencana, dan ditampar ke lumpur oleh Ye Chen. Pada titik ini, ia telah memangkas 8 pangeran secara berurutan, tetapi semakin ganasnya ia, semakin ia bertarung, semakin ia menang. Bukan karena pihak lain berkelahi di sekelilingnya, tetapi ia mengejar pihak lain. Dia benar-benar seperti dewa darah dan darah, orang-orang yang mempesona tidak bisa melihat langsung, dimanapun ada perampok darah, dimanapun ada keluarga pangeran dipenggal, gambarnya berdarah. Langit dan bumi, merah dengan darah, bayangan pribadi jatuh, hula darah, tidak ada yang mati, adalah mayat, kebanyakan dari mereka dimusnahkan oleh Ye Chen, mengamuk dan mengamuk di langit. Orang-orang yang mengepungnya takut, dan tidak ada yang berani melangkah maju, semua darah dan tulang menetes, menyeret tubuh mereka yang setengah mati sampai mati, dan tidak ada keagungan seorang pangeran. Para pangeran yang memandang mereka dari bawah memandang AC, dan para pangeran yang menelan awan satu per satu di hari-hari biasa seperti lelucon di depan Ekaristi kuno. Sekelompok pangeran dikejar oleh satu orang, tetapi mereka tidak menurunkan daun Chen, sungguh ironis bahwa helm itu hilang dan armor dilepas. Banyak sampah, Pangeran Jinwu mendengus, bangkit, dan melangkah ke langit. Chapter 1513. Pangeran Jinwu naik ke langit, sehingga semua orang di acara di bawah ini bangkit, jelas bahwa Pangeran Jinwu menuju Ye Chen. Apakah Anda ingin memotong Ekaristi di depan umum? Pangeran suku Jinwu bukan orang suci biasa. Meskipun ini juga merupakan tingkat kuasi suci, Pangeran Jinwu juga memiliki kekuatan tempur yang sama dengan tubuh suci kuno. Belum lagi Pangeran Jinwu adalah seorang suci. Perbedaan antara setengah langkah ini dan kekuatan pertempuran dipisahkan dari dunia. Berikutnya adalah acara utama. Terlalu banyak orang yang membuat mata mereka cerah. Ekaristi kuno yang biadab tidak terkalahkan, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa menang melawan Pangeran Jinwu yang adalah orang suci. Ye Chen mengerutkan kening. Dia adalah pangeran terkuat dari suku Jinwu. Dia telah diajarkan kemarin. Meskipun dia belum pindah ke puncak kekuatan tempurnya kemarin, kengerian Pangeran Jinwu tidak diragukan lagi. Qian Yuiwei mengerutkan kening juga, dan Pangeran Wu masih mengambil bagian dalam pertempuran, tapi dia tidak tahan. Jika dia bekerja sama dengan Ye Chen, dia mungkin bisa menekan Pangeran Jinwu, tetapi jika Ye Chen dipilih, kebanyakan dari mereka bukan lawannya. Peri mata telah mengklaim hak mereka sendiri, dan dia mungkin masih dihancurkan. Burung berbulu, tak tahu malu. Kutukan itu terdengar dari satu sisi,
tetapi seekor yak, yang telah menggerakkan tomahawk-nya, mengetahui bahwa Ye Chen bukan lawan Jinwu, dan dia ingin memblokirnya untuk saudaranya. Lawanmu adalah aku. Ular baki mencibir, bergerak dalam satu langkah, menghalangi jalan yak. Meskipun serigala yang melolong oleh yak dapat menahan yak, itu masih bisa dilakukan. Brengsek. Five Little Monkey Kings juga memarahi, mencoba membunuh Ye Chen melawan Pangeran Jinwu, tetapi lawan mereka semua adalah karakter yang ganas, masing-masing menghalangi mereka ke satu sisi. Kamu bisa menjelaskan kata-kata terakhirmu sebelumnya. Pangeran Jinwu terkekeh, menentang Ye Chen Yaotian, memutar lehernya dengan nyaman, dan tertawa sedih, bergema di langit, aku menyakiti teman lamamu, aku juga punya andil, miliknya aku menelan darahnya, dan akarnya patah. Petik 2. Kamu dan aku benar-benar memiliki kebencian yang sangat besar. Ye Chen tampak tenang, dan kata-katanya datar. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa semakin dia begitu tenang, semakin mengerikan dia. Jika kau melanggar Jinwu agungku, kau harus membayar harganya. Pangeran Jinwu masih memutar lehernya dengan nyaman. Para dewa dan puteri klan Phoenix sudah berbicara, tetapi kau bisa mengambil kepalamu dan mengubah metode abadi Phoenix, mengapa tidak? Salah kan? Anda kacau. Petik 2. Maka kita memiliki dendam ini hari ini. Dengan bisikan Ye Chen, dia menginjak makan malam, dan 9 kepalan dan kepalan dikepal menjadi satu, dan pukulan kuat meninju langit yang luas. Ini benar-benar di luar kendali Anda, Pangeran Jinwu mencibir, dan telapak tangannya berevolusi dari matahari dan bulan. Dia mendorongnya keluar dari udara, dan kemanapun dia pergi, langit hancur dan kekuatan hancur. Satu pukulan dan satu penyesalan, darah berwarna emas muncrat segera, Pangeran Jinwu tidak bergerak, tetapi Ye Chen menghancurkan tulang kepalan tangannya, dan darah kuno itu berceceran. Dengan trik ini, dia dikalahkan. Pangeran Jinwu menembak lagi, menunjuk Senmang, dan langit datang, dan menembus tubuh Ye Chen. Ye Chen terlihat tenang dan kuat dalam serangan balik. Banyak metode rahasia meleleh menjadi pukulan, tetapi mudah diselesaikan oleh putra mahkota Jinwu, kaget untuk mundur, pembunuhan yang mengamuk di tubuhnya, biarkan dia menyemprotkan darah. Begitu pertempuran pecah, Pangeran Jinwu bengkak karena cuaca yang keras, langit meledak, dan rahasia dunia sering terjadi, semuanya mengerikan, tubuh Ye Chen Seng meledak beberapa kali dan dia hampir terkubur. Ye Chen benar-benar jatuh ke angin, tubuh suci pecah, darah suci tercecer, setiap helai menyilaukan, dan sengsara. Bukannya dia lebih rendah dari Pangeran Jinwu, tapi ada celah ketika dia bawaan. Penonton menghela nafas, diam-diam merasa bahwa Ekaristi memang kuat dan tidak pernah hilang sejak zaman kuno, tetapi didasarkan pada tingkat yang sama. Jika melebihi batas ini, Ekaristi longitudinal akan sama-sama dikalahkan. Membosankan. Pangeran Jinwu tertawa dan tertawa, melangkah ke langit, memiliki bentuk hantu, dan membunuh Ye Chen 100 kaki jauhnya. Matanya menyilaukan, dia menembak Jinwu Thunder, dan ingin memotong Ye Chen. Pada saat yang sama dengannya, Ye Chen memanifestasikan pisau terbang kecil di tangannya, berlama-lama di atas mang cahaya kemasan, dan dia melemparkannya keluar. Pisau terbang itu langsung menuju ke Pangeran Jinwu dan menembak. Ini mencolok, tetapi juga ingin menyakitiku. Pangeran Jinwu mencibir, mengabaikan Xiao Fei Dao secara langsung. Tingkat serangan ini tidak akan menyakitinya, bahkan cahaya kemasan di tubuhnya. Tentu saja, pemandangan aneh muncul, tepat ketika pisau terbang kecil hanya 1 inci jauhnya dari Pangeran Jinwu, dan ketika guntur Jinwu hanya 1 inci jauhnya dari Ye Chen, pisau terbang kecil menghilang seketika, dan di mana pisau itu menghilang, Ekaristi Ye Chen muncul tiba-tiba. Fei Lei Senjue. Mata banyak orang begitu sengit sehingga kilasan Ye Chen seperti Fei Lei Senjue yang legendaris, metode kilat, dan matanya tidak bisa mengikuti. Apakah ada tanda waktu dan ruang pada pisau terbang kecil? Seseorang mengerang diam-diam. Ye Chen menggantinya dengan tanda waktu dan ruang, dan langsung melarikan diri dari guntur Jinwu, dan membunuhnya segera di hadapan Pangeran Jinwu. Bukankah hadiah kepunahan Fei Lei Jue adalah kekuatan supranatural? Dia juga akrab dengan Ekaristi Suci. Itu bukan dewa terbang guntur, ini menggerakkan langit dan bumi. Pangeran naga-naga tersenyum dan melihat yang paling teliti. Tubuh kuno tandus dan pedang terbang kecil bertukar posisi, dan mereka tahu orang-orang yang menggerakkan langit dan bumi. Sulit untuk dicegah, tetapi sakit kepala. Petik 2. Ekaristi juga akrab dengan metode rahasia ini. Bai Hu, Xuan Wu, dan Suzaku tidak bisa menahan senyum. Ini sangat akurat. Jika digunakan dengan benar, metode ini sebanding dengan Dewa Guntur. Tapi mengapa Ye Chen tidak langsung bertukar dengan Pangeran Jinwu? Jika demikian, Pangeran Jinwu yang dipukul oleh Jinwu Thunder. Seseorang menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya, bagaimana mendominasi guntur Jinwu, Raja Jinwu menyerang, ini juga kemungkinan akan dipukul dengan keras. Petik 2. Ekaristi ingin bertukar dengan Pangeran Jinwu, tetapi mungkin tidak dapat memindahkan Pangeran Jinwu. Bai Hu tersenyum, sebaliknya, akan mudah untuk bertukar dengan pisau terbang kecil itu. Melihat Pangeran Jinwu lagi, dia benar-benar terperangah dan tertegun oleh Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen tahu metode rahasia untuk menggerakkan langit dan bumi, dan dia selalu berjaga-jaga. Dia memberkati metode rahasia di tubuhnya sendiri, dan tubuh Tuhan seberat gunung. Dia berpikir bahwa Ye Chen yang bergerak langit dan bumi tidak bisa digerakkan. Tapi siapa yang mengira Ye Chen tidak bertukar dengan dia, tetapi dengan pisau terbang kecil?
Pada saat ini, dia benar-benar mengerti bahwa tubuh kuno sombong yang sombong, pada saat kritis, mengeluarkan pisau terbang kecil untuk mengolok-olok, yang jelas-jelas direncanakan, dan semuanya akurat. Boneka ini sangat marah dan melambaikan tangan, tetapi sebelum jatuh, dia mengambil pukulan dari Ye Chen. Ye Chen menggertak dirinya sendiri di depannya. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk menarik napas? Setelah pukulan dan pukulan, kelanjutan dari teknik yang mengancam jiwa adalah satu set lengkap, yang jatuh pada Pangeran Jinwu tanpa topi. Gambarannya agak tak tertahankan. Tubuh Dewa Pangeran Jinwu yang kuat meneteskan darah dan tulang, dan ketahanannya yang mengerikan tidak dapat mengimbangi ritme cedera. Bentuknya sangat memalukan. Pengabaian sesaat terhadap musuh dan niatnya tidak hanya membuatnya menderita kerugian besar, tetapi ia juga diintimidasi dan dipukuli oleh Ye Chen. Meskipun ia lebih kuat dari Ye Chen, setiap kali ia ingin melakukan serangan balik, ia dipukuli secara instan. Darah emas Ye Chen naik, seperti nyala api, sangat ganas, tidak ada metode rahasia lainnya, dan beberapa hanya memiliki sepasang tinju emas yang tak terkalahkan, tinju melihat darah, satu pukulan lebih ganas dari satu. Ini semua karena operasi cakep sebelumnya, yang memang bukan Fei Lei Senjue, tetapi sebaliknya menggerakkan dunia untuk mengubah tanah, dan tidak dapat memindahkan Pangeran Jinwu, kemudian mundur, dan bertukar posisi dengan Xiao Fei Dao. Fakta telah membuktikan bahwa catatan ini telah menciptakan karya yang luar biasa, dan pangeran dari kelompok etnis Jinwu mengejutkannya, dan juga membuat lubang kargo cukup menyedihkan, badan suci menipu dirinya sendiri, dan orang suci di tingkat hanya disiksa. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.